apa sih duta SMA itu? Seru banget, lebih ke prioritas mana yang aku harus lakuin sekarang. Seseru itu udah setelah jadi duta SMA gitu ya. Halo teman SMA, kembali lagi di Cerita SMA bersama saya Ajeng Gebisha Fitri. Episode kali ini kita ditemani oleh Fania dan Fati. Halo teman SMA semua, nama aku Fania. Dan nama aku Fatih. Dan kita adalah duta SMA. Di tahun 2022. Oke, sebagai duta SMA, menurut kalian apa sih duta SMA itu? Dari aku. Jadi kamu dulu. Kalau menurut aku duta SMA, kita itu duta SMA kan kepanjangan itu duta sekolah menengah atas gitu kan ya, yang dimana kita perpanjang tangannya dari Direktorat SMA, yang dimana bertugas untuk menyalurkan nih suatu informasi dari Direktorat SMA untuk teman SMA di seluruh Indonesia, dan juga pastinya kita harus memiliki suatu personal branding tersendiri gitu sebagai duta SMA. Menurut kamu Fania apa sih? Kalau menurut aku sama, cuman juga aku mau tambahin kalau kita tuh juga bisa bantuin teman SMA yang misalnya berpendapat kalau aduh aku pengen SMA lebih kayak gini-gini nih, kita bisa bantuin mereka biar intinya bikin lingkungan belajar SMA itu lebih nyaman. Ya betul sekali, menggiring opini publik juga ya, supaya kalian itu menjadi kayak agent of change juga, informasi secara luas. Oke, kalau misalkan kalian udah menjadi duta SMA, apakah ada perubahan gak sih, entah itu di lingkungan masyarakat atau sekolah atau dari diri sendiri? Apa sih perbedaannya setelah menjadi duta SMA dan sebelum? Ada banyak banget. Kalau aku dulu ya. Kalau aku mungkin pertama value aku nambah kan di diri sendiri. Jadi kayak orang, oh Fania Winola yang duta SMA, nggak sekedar Fania Winola doang gitu kan. Terus yang kedua di lingkungan sekolah, di lingkungan teman, akhirnya kayak mereka mau curhat-curhat juga tentang lingkungan belajar mereka. Terus siapa tahu fun kalau ada kayak gini-gini, siapa tahu direktorat bisa bantu kita kayak gitu-gitu. Oh iya, aku juga lupa, kamu itu merupakan salah satu podcaster termuda ya, eksklusif Spotify. Wah, tepuk tangan dulu. Yeay. Keren. Udah deh. Bahasnya juga tentang galau-galau ya. Nggak apa-apa. Itu kan salah satu curahan ya atau intuisi dari permasalahan remaja. Oke, kalau untuk Fatih? Kalau dari aku sih setelah jadi duta SMA gitu ya, kita bisa kenal dengan teman SMA khususnya aku berada di Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Jadi aku mempunyai koneksi yang lebih dengan sekolah-sekolah, teman-teman sekolah SMA di wilayah DKI Jakarta gitu. Yang tadinya aku hanya mungkin kenal dengan teman SMA di lingkungan rumah gitu kan. Sekarang mungkin bisa bukan mungkin lagi sih, tapi di DKI Jakarta itu sudah bisa mengenal teman-teman SMA. Dan sama kayak Fania tadi, kita juga menjadi tempat untuk teman SMA memberikan suatu saran, ide yang kreatif seperti itu. Iya betul, terkait personal branding ini, bisa gak sih kalian ceritain awal pertama kalian itu punya personal branding atau value kalian itu sebagai apa dan kegiatannya apa sih? Mungkin dari Fatih dulu deh. Oke. Kalau dari aku, awal kali aku membangun suatu personal branding, aku dari Instagram, dan aku sering ngepost suatu kegiatan aku sendiri gitu. Kayak aku ada undangan di sekolah, kan biasanya aku juga sering ada undangan untuk jadi narasumber tentang community leadership, terus tentang suatu ide-ide yang kreatif gitu kan, bagaimana suatu OSIS itu bisa menginovasikan program kerja yang kreatif gitu. Dan dari situ aku sering terus-terusan untuk upload di Instagram, lalu semakin banyak orang juga yang mengenal gitu. Mungkin pertama dari media sosial ya, mempromosikan kegiatan ketua OSIS di sekolah kamu. Oke, kalau Fania gimana? Kalau aku mulai personal brandingnya ya sama sih dari sosial media. Kayaknya hampir semua anak SMA sekarang mulai personal brandingnya dari sosial media. Tapi aku tuh mempersonal brandingkan diri nggak sebagai podcaster, nggak sebagai apa. Cuman aku pengen sebagai anak SMA yang sedang meraih mimpinya, tapi pelan-pelan. Jadi kayak macam-macam gitu kan. Kalau di TikTok aku buatnya Day My Life, kalau di podcast buatnya ya podcast galau, kalau di Instagram juga beda lagi. Jadinya kayak
akhirnya aku berusaha untuk membuka macam-macam pasar agar aku tahu nih yang mana aku pengen dan siapa tahu bisa menangkap semuanya gitu. Oi, keren. Terkait tadi ya, untuk tadi kan setiap sosial media kamu mengangkat atau tema atau value kamu tuh beda-beda. Itu apa sih yang lebih ditekankan? Atau secara general itu kamu mengangkat apa? Isu tema apa sih? Kalau aku paling pengen ya, paling enjoy juga itu kalau temanya isu pendidikan, isu perempuan, dan juga isu kalau sekarang itu terkenal beauty and fashion gitu. Oh iya, beauty. Betul-betul kan banyak vlogger yang beauty vlogger juga ya. Kalau misalkan Fatih, untuk yang leadership, itu kamu ada kesan gak sih kayak misalkan, kan sekarang nih beberapa kita remaja sendiri banyak keluh kesah, apalagi Gen Z itu tipe orang yang dikit-dikit keluh kesah, banyak kerjaan atau tugas apapun kan pasti komen. Nah itu kamu ada gak sih suatu program di mana kita tuh meningkatkan kapasitas diri kita itu supaya nggak mudah capek, lelah atau kayak gitu deh? Kalau dari aku, yang terutama kita harus bisa membagi suatu waktu dulu. Jadi terkadang kan Gen Z sekarang gitu ya, Gen Z sekarang suka ikut banyak organisasi. Iya betul, jadi nggak produktif karena suka Ikut banyak organisasi tapi keteteran juga kira gitu kan, gak bisa memanage waktunya gitu kan. Nah kalau dari pribadi diri aku sendiri, aku tuh biasanya kadang sharing juga ke teman-teman, itu membagi suatu waktu yang dimana kita harus punya prioritas utama kita dulu nih. Prioritas kita utama itu ada di mana, dan di mana kita itu harus kerjakan prioritas utama itu terlebih dahulu gitu kan. Setelah prioritas utamanya jadi udah paham, kita langsung kerucutin nih ke bawahnya. Oke, setelah dari itu selesai, kita langsung ke poin A, poin B, ke poin C gitu-gitu. Dan sebenarnya kalau untuk lelah dan segala macamnya gitu ya, lelah kan bukan berarti kita untuk menyerah gitu kan. Tapi terkadang banyak juga ketika udah gagal, lelah, capek gitu kan, langsung berhenti di situ aja gitu kan. gak mencoba lagi. Iya, nggak mau mencoba lagi. Itu menurut aku jangan sampai kita nggak pernah mencoba lagi, karena kita nggak tahu nih titik kesuksesan kita itu ada yang di mana gitu, ada di mana gitu kan. Jadi pokoknya jangan cepat puas, dan kita harus tetap mengupgrade lah pokoknya. Iya, upgrade skill ya. Intinya kita harus menyusun skala prioritas dulu supaya tahu nih time management kita tuh seberapa besar sih gitu kan. Volvania sendiri gimana? Untuk apa tadi? Tadi gimana sih cara mengatasi kalau kita udah lelah, capek gitu akan sesuatu hal? Kalau aku sih wajar banget ya kalau Gen Z itu cepet ngeluh, cepet resah, apalagi kita transisi dari online ke offline tuh pasti capek banget kan di offline. Belum perjalanan, belum kegiatan ekskul dan lain-lain. Tapi kalau Fatih kan mengetahui prioritas utama. Kalau aku lebih ke prioritas mana yang aku harus lakuin sekarang. Jadi tergantung waktu. Jadi kalau misalnya aku ditanya, kan sering tuh kalau pertanyaan misalnya pendaftaran OSIS atau apa, prioritas apa yang kamu lakuin sekarang gitu. Jawaban aku tuh selalu kayak prioritas itu akan datang di waktu yang kita kerjakan. Misalnya hari ini ada event OSIS, ya pasti yang prioritas dulu event OSIS. Kalau besoknya libur ya keluarga atau teman. Jadi kalau prioritas itu tergantung, dan itu sih time management aku juga gitu. Kalau ditanya-tanya terus gimana kok banyak kegiatan tapi masih bisa di sekolah gitu. Itu ya mengetahui aja, misalnya lebih penting kegiatan yang di luar daripada hal yang harus aku lakukan di sekolah, ya mungkin aku akan tetap melakukan sekolah sambil aku melaksanakan kegiatan yang di luar itu, kayak gitu sih. Iya, betul juga sih. Kita juga harus memilih juga kegiatan yang sekiranya penting kita lakukan itu pasti kayak belajar itu dan mengerjakan tugas. Tapi kalau kegiatan lain sebisa mungkin jangan terlalu terfokuskan, karena kan hidup ini harus imbang ya, akademik dan non akademik. Iya. Di balik cerita kesuksesan nih, aku pengen tahu nih kamu, Fania khususnya sebagai salah satu konten kreator dan juga podcaster termuda se-Asia ya. Nggak tahu sih, belum tahu pastinya. Cuman terakhir sih seglobal. Udah anggaplah se-Asia, udah melebihi se-Indonesia ya. Pernah nggak sih ngerasa gagal atau
kamu tuh udah kayak apa ya, feel desperate to know, to apa ya, jadi kayak nyerah tapi nggak mau bangkit gitu loh. Kalau nyerah sampai nggak mau bangkit sih enggak, cuman pernah kayak desperate banget, kayak wah ternyata sainganku sebaik gini ya. Maksudnya kayak dunia podcast kan juga ketat, dunia content creator juga aduh persaingannya gila banget kan. Dan yang kayak aku tuh gak cuma aku, dan itu sih yang bikin aku kayak kadang itu kan konten itu semut-mutnya kita kan. Kalau kita nggak mood kan kita pasti nggak akan membuatnya. Dan ya itu aku mengusahakan diri agar setiap hari tuh harus bisa on mood. Dan kalau misalnya lagi nggak mood, aku cari kegiatan yang bisa buat aku mood lagi, entah dari support sistemnya orang atau dari kegiatan-kegiatan yang aku lakuin, kayak gitu sih. Berarti aku melihat Fania ini dari permasalahannya mungkin lebih ke mood ya, lebih ke diri sendiri ya. Emang gitu sih, kalau nggak mood emang nggak konsisten kan dirinya. Kalau kamu pernah ngerasain putus asa gak sih? Kalau ngerasa pasti ada dan pernah gitu ngerasainnya. Apalagi masa-masa yang tadi Fania bilang juga, perpindahan waktu kita pandemi itu cukup lumayan panjang waktunya gitu ya, yang dimana kita terbiasa dengan santai banget gitu kan di rumah, stay di rumah, nggak bisa kemana-mana. Terus kita juga di rumah melakukan suatu kegiatan juga, ya udah kegiatan yang mungkin kita lakukan itu nggak terlalu mengeluarkan banyak tenaga gitu kan. Nah, kalau dari aku kayak coba untuk apa ya, coba untuk terus mengupgrade ya aja. Terus upgrade ya. Tadi menarik, kita udah bahas skala prioritas, aktivitas kalian. Nah, kita mau tanya, kalian udah punya nih skala prioritas. Nah, duta SMA ini dari mana sih? Dan pernah gak sih ada di salah satu poin penting kalian atau planning kalian menjadi duta SMA? Jujur aja, iya enggak? Belum, apa ya, belum. Iya enggak? Iya, karena tahun ini juga kan duta SMA itu baru pertama kalinya ada duta SMA gitu kan. Dan waktu itu kayaknya aku kalau nge-follow akun direktorat SMA-nya udah lama gitu kan. Dan gila sih ngeliat, wah ada postingan duta SMA. Menarik nih gitu kan. Kayaknya dari situ kayaknya menarik nih untuk diikuti gitu kan. Coba lihat persyaratannya gitu-gitu. Terus kayak wah ternyata persyaratannya kalau dikerjain mepet juga masih nutup juga. Oh jadi kadang nggak pernah expect ya jadi duta SMA. Daftarnya mepet. Kalau aku iya sih mepet. Jangan mepet ya, jangan jadi Jangan mepet ya. Karena ada waktu yang tahun 2022 kelas 12 itu baru pengumuman announcement-nya itu baru dibilangnya itu jarak beberapa minggu sebelum penutupan itu. Kalau aku kan kelas 12 gitu, yang awal itu terfokusnya kan hanya untuk siswa SMA kelas 10 dan 11 itu ya. Oh gitu, jadi guys expect ya udah coba-coba ya, kayak cik berhadiah coba-coba seberhasil. Itu kan kayak ada pembuatan karya tulis tuh, jadi sistem kebut banget tuh. Kebut semalam juga. Bener. Oke, terakhir mungkin ya. Dua pertanyaan terakhir. Aktivitas kalian saat ini apa aja sih setelah menjadi duta SMA? Dari Fania. Oke, kalau aku aktivitasnya setelah jadi duta SMA adalah fokus kepada teman-teman SMA dulu, karena aku juga masih SMA kan. Kedua, belajar. Ketiga, buat konten di sosial media. Keempat, buat podcast. Dan kelima, mencari lomba-lomba. Iya, mungkin apa masih kelas 11 ya? Iya. Lagi masanya aktif-aktifnya nih lomba sama organisasi gitu. Bunga tuh mekar-mekarnya. Kalau dari aku setelah kesibukan dari duta gitu ya, nggak jauh beda juga dari sama Fania, yang dimana kita jadi dekat juga dengan teman-teman SMA. Kita jadi sekarang jadi banyak juga teman-teman yang sharing ataupun curhat cerita tentang kehidupan di SMA-nya, terus kritikan untuk SMA-nya bisa kadang disampaikan ke Atba juga. Jadi itu dia. Dan setelah itu aku juga lagi kesibukan saat ini setelah jadi duta SMA, sering juga diundang beberapa sekolah di DKI Jakarta untuk sekedar sharing jadi duta SMA itu bagaimana, dan mencoba untuk menginspirasi teman SMA selanjutnya yang jadi duta SMA. Harus ada pengabdian juga ya ke sekolah kan. Radiusnya mungkin gak terlalu jauh. Biar mendapatkan impact ya sekolahnya. Oke, mungkin kasih mod terakhir ya. Kasih deh motivasi ke teman SMA yang tahun ini atau 2023 ya.
yang mendaftar duta SMA dan juga supaya semangat nih menjalani kehidupan walaupun ya Gen Z ini ya sifatnya yang agak mudian gitu. Boleh dijelaskan banget itu malah. Aduh, kalian nih kan sebagai role model sebaya dan juga agen of change informasi juga, boleh langsung aja kasih tahu ke teman SMA. Kalau Ada Fatih? Hanya Oke. Jadi kalau aku cuman simpel sih, aku dari dulu megang kata-kata, aku kalau melakukan sesuatu hal itu jangan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Percuma kalau misalnya aku ikut ABCD tapi untuk orang lain terus aku nggak nyaman. Jatuhnya kayak ya ngecewain orang lain lah itu. Jadi intinya kalau kalian mau ikut duta SMA bener-bener dari keinginan sendiri. Takutnya nanti kalau udah ikut malah lelah dan nggak nyaman. Benar banget itu. kita hubunginya susah. Kabur gue sih. Kan emang anak Gen Z banget ya, udah responnya pada semoga kita nggak menjadi salah satunya. Amin. Waduh, cuma kata Fatih. Kalau dari aku sih untuk teman SMA yang perlu disiapin itu rasa semangat yang gak cuma ada di awalnya doang nih, tapi rasa semangatnya itu ada sampai akhir gitu kan. Karena aku itu selalu menanamkan suatu pemikiran dalam diri aku sendiri itu jadilah anak muda yang membawa bekal untuk masa depan gitu kan. Karena duta SMA ini sebenarnya ajang untuk diri kita dan diri teman SMA semuanya yang nanti jadi duta SMA tentunya untuk bereksplorasi lebih, untuk bersuara lebih, dan untuk membuat suatu ide-ide yang kreatif gitu. Sama motivasi. Terima kasih waktunya ya teman-teman. Mungkin sedikit menyimpulkan dari aku bahwa kita tadi udah membahas terkait duta SMA itu apa, terus bagaimana cara prosesnya mungkin, terus bagaimana cara membuat suatu esai tulis. Mungkin nanti ada segmen terbaru lagi yang lebih mendalam. Pokoknya intinya ketika kalian ingin achieve sesuatu itu harus dari diri sendiri, nggak boleh ikut orang lain. Dan kita harus tahu nih mengukur skala prioritas dan time management kita supaya kredibilitas dalam diri kita juga meningkat. Jangan pernah patah semangat dan mengeluh karena masih banyak jalan menuju Roma. Tetap semangat teman SMA untuk duta SMA tahun ini ya. Oke, mungkin ada sepatah dua kata lagi untuk mempromosikan podcaster atau kamu mempromosikan program. Jadi aku ngepromosiin duta SMA. Hai teman-teman SMA semua, jangan lupa ikutan duta SMA tahun ini karena pasti seru banget. Kita bisa belajar baik banget, bisa dapat teman-teman baru. Terus apalagi kalian kalau mau nambah value, tempatnya ada di sini. Duta SMA tempat. Bener banget. Ini seru ya. Ayo daftar duta SMA, jangan lupa ya. Pokoknya duta SMA seseru itu. Udah selesai. Amazing ya, udah gak bisa Iya. Lebihnya silakan coba sendiri. Oke, kita tunggu ya teman SMA. Oke, terima kasih Fatih dan Fani atas waktunya. Gak kerasa ya kita berbincang ini waktunya udah habis. Kurang lama gak sih? Kurang lama ya. episode kedua. Amin. Sampai sini episode kali ini dan nantikan episode selanjutnya. Dadah. Dadah.